kita kembali lagi di kisah cerita Islamik tentang mengkonsumsi babi dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Siti Hadijah Alaihissalam dan beserta dengan pamannya dan bersepupunya yang datang bertamu ke rumahnya untuk memperdalam pengajaran Islam, memperluas pengetahuan tentang Islam dan peradaban pada zamannya untuk bagaimana kaumnya ke depan, generasinya ke depan, ketika katanya sih ya yang saya dengar, makanya kita tanda kutip sebentar di katanya itu berarti mereka masih memakan, berarti memang Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan pamannya dan kerabatnya dan keluarganya pada saat itu mengkonsumsi. Ya begini, yang saya dengar karena cuma pelarangan di sini, sesuatu yang diharamkan atau sudah dilarang. Mereka berkunjung, bertanda, tentu saja dijamu dengan makanan yang nikmat, hidangan. Tapi katanya setelah itu karena nikmatnya Nabi kita mengutarakan kepada istrinya untuk dihidangkan lagi karena bagus, enak, tamunya pun tamu dan kerabat dan rekan-rekannya yang lain, keluarganya yang lain masih menginginkan, masih ingin lagi, tapi istrinya berkata sudah habis. Tapi setelah disantap malam dengan acara yang berbeda kok masih ada katanya, dan pada saat itu mungkin kenapa dia bilang masih ada karena atau bilang kenapa ini masih ada karena memang mungkin agak kurang-kurangnya gitu, belum berlimpah gitu. Seharusnya kalau habis nggak mungkin ada lagi, makanya dia berbohong katanya, kata cerita agama. Makanya di situ kalau kita kenapa mesti harus makanannya yang harus dikutuk untuk diharamkan dimakan oleh orang-orang kita generasi, kenapa kamu nggak memarahi istrimu saja gitu? Apakah saking pentingnya apa salahnya makanan itu dibanding istrimu, padahal istrimu yang berkata. Di situ saya tidak sepaham gitu. Di situ saya juga kenapa mesti harus makanan gitu, kenapa harus dimasukkan untuk dikutuk, untuk diharamkan gitu. Padahal kalaupun saja dia berbohong itu ada bagusnya karena dia hidangkan lagi di waktu yang berbeda gitu, daripada tadi sudah habis gitu kan, cuma sekali kamu rasa. Di situ ada bagusnya juga, tidak harus memarahi istrinya, tapi Nabi di sini harus mengambil penengahan kalau apa yang dibilang istrinya itu ada bagusnya juga karena untukmu juga gitu. Di lain sisi ada kebagusan untuk keluarga pribadi dengan keluarga umum gitu. Kecuali dia membilang habis padahal masih ada, tapi untuk dirinya sendiri juga bisa juga dikata nggak ada masalah gitu loh. Berbohong untuk kebaikan ada bagusnya juga gitu. Kecuali di sini dia berbohong untuk angkara murka, kehancuran, ketidakadilan. Ini dia berbohong masih keadilan. Mungkin dia merasa dia harus berupah untuk lebih banyak dapat karena dia yang melakukan aktivitas untuk sesuatu yang dihidangkan begitu. Jadi mereka masih memakan saat dulunya, saat orang-orang dulunya itu Islam dulu itu masih memakan. Kalau ceritanya seperti itu masih nikmat, kenapa kita harus teraniaya dengan hanya suatu pemahaman yang ada pada suatu hadis atau Quran dengan cerita yang
seharusnya kita harus berpikir gitu. Tidak semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita harus ikut, apalagi di zaman modern seperti sekarang ini. Yang harus diutamakan tetap adalah perdamaian, damai. Karena Islam itu indah, Islam itu adalah damai. Begitu, cuma itu aja. Kalaupun tidak damai berarti itu bukan Islam. If not damai, if not correct, if trouble, not Muslim. If correct, kata Ustadz siapa sih namanya yang dari India itu. Aku kan sering nonton yang dari India itu, kok sampai lupa namanya. Aku kan pelupa juga. Begitulah ceritanya. Jadi kayaknya perlahan memang sih sesuatu yang baru akan kita lakukan, apalagi lama rehab setelah dewasa begini, kita lama dari pemahaman yang kabut untuk jiwa kita. Bila sesuatu yang dilarangkan untuk kita mulai memang tidak mudah, karena kita sudah terdoktrin oleh sesuatu yang dilarangkan atau sesuatu yang menakutkan untuk kita, padahal itu sesuatu yang bagus.